Megawati bingung, ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antri miger. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research, why? Tai lalatmu, tas sendak tai lalatku, Mbok ngomong dipikir sih. Jadi penyakit sombong ini kata Quran pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah, kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research, why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. Ya. Ada kecenderungan manusia itu bisa bersifat sombong, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Pelan-pelan. Nanti kita lihat ya, apa kaitan ayat ini dengan contoh-contoh kita. Melampaui batas. Jadi kata Quran, jangan sampai terjadi ada di antara kita bisa melampaui batas. Dan mesti waspada, jangan sampai melampaui batas. Ya. Jangan sampai melampaui batas. Ya. Nah, sombong adalah salah satu sifat yang muncul ketika seseorang melampaui batas ya, dalam sifatnya. Ya. Melampaui batas dalam sikapnya. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melampaui batas kemudian jadi sombong, ya, pelan-pelan. Ayat 7-nya. Ar-ra'ahu istaghna. Jika sudah merasa dalam diri punya kelebihan, sudah merasa lebih. Istighna namanya. Al-istighna. Oh, tolong fokus betul ke sini ya. Fokus betul. Kata Quran, sifat sombong pertama kali bisa muncul ketika seseorang merasa punya kelebihan, merasa lebih. Ya. Mohon izin saya akan lambatkan sekarang. Anda kaya itu tidak dilarang, bahkan didorong. Ya. Bagaimana Anda bisa berzakat kalau tidak punya uangnya? Bisa infak, bisa sedekah kalau tidak ada yang disedekahi. Bisa haji kalau tidak ada biayanya, boleh. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Ya. Ada seorang diangkat menjadi bupati, membuat kebijakan, ya, sholat berjamaah di masjid. Saat waktu sholat berhenti bekerja, sholat dulu misalnya. Begitu bawahannya sholat, dia dapat pahalanya. Ya, Masya Allah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya, sehingga berbuat zalim. Ya, sombong, bisa terjadi. Ya. Punya ilmu, boleh. Yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua. Ya. Yang lain kecil semua, ini yang jadi bahaya. Ya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik, kemudian dia melihat ke bawah, orang kelihatannya kecil semuanya itu. Ya. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Ya. Silakan cek, Anda naik ke tingkat tertinggi itu di menara di Masjid Nurul Bahri, lihat orang di bawah, kok kayaknya kecil semua ya, kecil. Dia lupa yang di bawah pun lihat dia kecil juga. Dan yang paling berbahaya, kalau dia sendirian melihat orang banyak di bawah, tapi kan yang dari bawah melihat dia itu sendirian. Itu yang berbahaya. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Jadi, penyakit sombong ini kata Quran, pertama kali bisa muncul karena orang merasa lebih. Sekarang yang jadi masalah,
kapan seseorang itu merasa punya kelebihan? Kapan? Saya urutkan ya. Tidak boleh sombong. Sombong berkonsekuensi dapat dosa yang tidak kecil. Penyebab orang sombong merasa lebih, Quran surah 96 ayat ke-6 itu. Ya, pelan-pelan. Sekarang pertanyaannya, kapan seseorang bisa merasa lebih? Ya. Apa faktor-faktor penyebab yang menyebabkan orang bisa merasa lebih sehingga bisa menjadi sombong? Baik, mari kita catat. Satu, ziyadatul mali. Ya, penyebab pertama, bertambahnya harta benda. Wah, hati-hati ya. Jadi pertama, ya, isyarat di Quran ditunjukkan kepada kita hal yang bisa menyebabkan seseorang punya perasaan lebih dibandingkan dengan orang lain. Faktor pertama, jika dia mengalami peningkatan harta benda. Jadi kalau hartanya meningkat, awas, hati-hati ya. Seseorang yang mengalami peningkatan harta, saat yang bersamaan dia akan lebih rentan diserang penyakit sombong. Ya, punya perasaan lebih. Oke. Dulu saat belum punya mobil, naik angkot, kan tawadhu sifatnya, rendah hati. Begitu turun, membungkuk, begini kan. Mau keluar sedekah dulu, ini Pak, ini kembaliannya ambil aja. Kan begitu ya? Masya Allah, setelah punya mobil pribadi, punya BMW sendiri, begitu naik langsung ngangkatnya ke atas kan, tangannya langsung ke saku, jalannya begini kan. Baik, tatapannya sudah beda itu. Ini lain ya. Saya kan sering buat rumus persamaan fisikanya itu kan, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong gitu kan. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Orang makan tempe dengan orang makan ayam beda gayanya, lain kan? Baik, tapi Anda juga mesti ingat dalam hukum fisika kan, gaya F berbanding lurus dengan hukum Pascal P, tekanan kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Tuh. Pasti itu. Coba cek aja, lain ya. Ibu tas biasa bawanya begini, tas agak mahal sudah begini. Sama bapak juga begitu tuh. Ya, macam-macam ini. Ya. Nah, sekarang karena ini penyakit, hati-hati ya. Hartanya bukan penyakit. Yang jadi masalah ketika harta mulai meningkat, ini rentan datang, setan datang membawa perasaan ini. Ya, kamu lain dari kemarin, mesti beda. Tampilan mesti lain. Hati-hati. Maka dari itu, ketika muncul orang mendapatkan peningkatan harta benda, Allah langsung memberikan petunjuk bagaimana caranya harta ini diarahkan pada yang bermanfaat dan terhindar dari penyakit ini. Ya, maka kita lihat rumusnya di Quran surah ke-28 ayat 76 sampai ayat 80. Tadi Anda sudah catat di awal ya.